Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang persamaan Bernoulli. Persamaan Bernoulli menjelaskan hubungan antara tekanan, kecepatan, dan ketinggian suatu fluida yang mengalir. Persamaan Bernoulli ini memiliki banyak kegunaan. Misalnya ya, kita dapat menggunakannya untuk menjelaskan bagaimana pesawat dapat terbang dengan menghasilkan gaya angkat atau lift. Atau, kita juga bisa menghitung seberapa cepat cairan keluar dari sebuah wadah. Sebelum membahas lebih jauh tentang kegunaan-kegunaan aplikasi-aplikasi dari persamaan Bernoulli, mari kita memulai dengan memahami dasar dari persamaan ini. Persamaan Bernoulli pertama kali diperkenalkan oleh fisikawan asal Swiss, yaitu Daniel Bernoulli pada tahun 1738. Persamaan ini menunjukkan bahwa jumlah dari 3 komponen tetap konstan di sepanjang aliran fluida. Apa itu komponennya? Yaitu tekanan statis atau tekanan dari cairan itu sendiri, tekanan dinamis atau energi dari kecepatan cairan, dan tekanan hidrostatik atau tekanan karena gravitasi dan ketinggian cairan. Dengan kata lain, energi di dalam cairan tetap terjaga sepanjang aliran. Tekanan statis adalah tekanan dasar fluida yang dinyatakan sebagai P. Kemudian tekanan dinamis yang tergantung pada densitas fluida ρ dan kecepatan aliran V, mencerminkan energi kinetik fluida per satuan volume. Tekanan hidrostatik adalah tekanan yang disebabkan oleh gravitasi atau ketinggian, dengan G sebagai percepatan gravitasi dan H sebagai ketinggian fluida. Persamaan ini dapat ditulis dalam berbagai bentuk, seperti bentuk tekanan atau pressure, atau bentuk heat form, atau bentuk energi form. Secara sederhana, persamaan Bernoulli adalah pernyataan tentang hukum kekekalan energi. Persamaan ini menyatakan bahwa sepanjang aliran fluida, jumlah energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial itu tetap sama. Ya, sepanjang aliran, jumlah energi tekanan, energi kinetik, dan energi potensial tetaplah sama. Informasi ini sangat penting karena membantu kita menganalisis berbagai masalah aliran fluida. Namun, perlu diingat bahwa persamaan ini juga memiliki keterbatasan, tapi tidak akan dibahas hari ini. Untuk sekarang, yang perlu dicatat adalah bahwa persamaan ini hanya berlaku sepanjang garis arus, yaitu jalur yang diikuti oleh partikel fluida dalam aliran. Garis arus dalam aliran steady, aliran yang stabil, itu dapat didefinisikan sebagai jalur yang diikuti oleh sebuah partikel fluida. Secara teknis, garis arus ini adalah kurva yang pada setiap titiknya bersinggungan dengan arah kecepatan partikel. Sebagai contoh, kita dapat menerapkan persamaan Bernoulli pada aliran dalam pipa yang diameternya berubah. Kita ingin melihat bagaimana tekanan berubah saat aliran bergerak dari pipa dengan diameter lebih besar ke diameter yang lebih kecil. Persamaan Bernoulli biasanya digunakan untuk membandingkan kondisi aliran di dua lokasi yang berbeda. Dalam kasus ini, kita dapat menulis ulang persamaan dengan membandingkan titik 1 dan titik 2 yang berada pada garis arus yang sama. Karena tidak ada perubahan signifikan dalam ketinggian antara titik 1 dan titik 2, energi potensial itu bisa kita abaikan atau dianggap tidak ada karena tidak berpengaruh. Dengan memindahkan semua istilah tekanan statis ke satu sisi, kita mendapatkan persamaan yang menunjukkan perubahan tekanan. Jika kita mengasumsikan fluida tidak dapat dimanfaatkan, maka laju aliran massa di titik 1 dan titik 2 harus sama. Hal ini dinyatakan dalam persamaan kontinuitas yang merupakan prinsip kekekalan massa. Laju aliran massa yang merupakan hasil kali antara densitas fluida, luas penampang pipa, dan kecepatan fluida. Dari sini, kita dapat menyusun ulang persamaan kontinuitas untuk menghitung kecepatan fluida di titik 2. Karena luas penampang karena luas penampang 2 itu lebih kecil daripada penampang 1, kecepatan aliran fluida meningkat saat fluida memasuki pipa dengan diameter lebih kecil.
Dengan mensubstitusi nilai kecepatan di titik 2 ke dalam persamaan Bernoulli, kita dapat melihat bahwa peningkatan kecepatan antara titik 1 dan titik 2 menyebabkan tekanan di antara kedua titik tersebut berkurang. Nah, konsep ini menyatakan bahwa dalam aliran horizontal ya, peningkatan kecepatan fluida harus disertai dengan penurunan tekanan. Nah, diulangi ya. Jadi peningkatan kecepatan fluida harus disertai dengan penurunan tekanan. Hal ini merupakan salah satu cara untuk merumuskan prinsip Bernoulli. Meskipun terdengar tidak intuitif ya, karena orang cenderung berpikir bahwa peningkatan kecepatan akan menyebabkan peningkatan tekanan, ya kan? Penjelasannya menjadi masuk akal jika kita memahami hukum kekekalan energi. Energi tambahan yang diperlukan untuk meningkatkan kecepatan fluida itu berasal dari tekanan statisnya. Nah, jadi ini perlu dipahami bahwa kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau kecepatannya naik akan meningkatkan tekanan, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Beberapa alat pengukuran aliran juga menggunakan persamaan Bernoulli untuk menentukan kecepatan fluida. Ya, salah satu contohnya apa? Adalah tabung pitot statis yang sering digunakan di pesawat untuk mengukur kecepatan udara. Cara kerjanya sederhana. Tabung dimasukkan ke dalam aliran fluida dan alat pengukur tekanan ditempatkan di ujungnya. Pada titik ini, kecepatan fluida itu menjadi nol yang disebut titik stagnasi, dan tekanan yang diukur adalah tekanan stagnasi. Dengan menerapkan persamaan Bernoulli antara titik hulu dan titik stagnasi, kita dapat menghitung tekanan stagnasi sebagai jumlah tekanan statis dan tekanan dinamis, jumlah antara tekanan statis dan tekanan dinamis. Kemudian energi kinetik fluida sepenuhnya diubah menjadi energi tekanan di titik stagnasi. Ya, mudah-mudahan bisa memahami ini. Jika tabung luar ditambahkan atau tertutup di ujungnya tetapi memiliki lubang di bagian bawah, maka tabung ini akan mengukur tekanan statis fluida, bukan tekanan stagnasi. Kedua pengukuran ini memberikan informasi yang cukup untuk menghitung kecepatan aliran fluida. Nah, kita akan berbicara tentang aplikasi di alat lain ya. Alat lain yang menggunakan persamaan Bernoulli adalah venturimeter yang digunakan untuk mengukur laju aliran dalam pipa. Ya, jadi alat venturimeter yang digunakan untuk mengukur laju aliran di dalam pipa. Alat ini itu bekerja dengan mengukur penurunan tekanan di bagian pipa yang menyempit. Ya, dari dapat diukur untuk mengukur kecepatan aliran, mengukur penurunan tekanan di bagian pipa yang menyempit. Misalnya, untuk menentukan laju aliran Q yang merupakan hasil kari antara kecepatan dan luas penampang di titik 1, kita dapat menggunakan persamaan penurunan tekanan yang disusun ulang dari persamaan Bernoulli. Jadi dari persamaan Bernoulli. Dimensi venturimeter, densitas fluida, dan tekanan titik 1 dan titik 2 memungkinkan kita menghitung laju aliran dengan tepat. Karena venturimeter tidak memiliki bagian yang bergerak, alat ini sangat sederhana dan handal. Jadi karena tidak ada bagian yang bergerak, jadi dia awet ya, handal dan sederhana. Kemudian bagian divergen pada alat ini dibuat lebih panjang daripada bagian konvergen untuk mencegah pemisahan aliran dan mengurangi kehilangan energi. Contoh lainnya, mari kita lihat sebuah tong air ya. Misalnya kita ingin menghitung kecepatan air yang mengalir keluar dari keran di bagian bawah tong. Ya, kita akan menghitung berapa sih kecepatan air yang mengalir keluar dari tong. Jadi kita akan menghitung kecepatan air atau fluida yang mengalir keluar dari keran di bagian bawah tong. Tong ini memiliki ventilasi di bagian atas sehingga tidak bertekanan. Nah, tidak bertekanan. Tekanan di kedua titik sama dengan tekanan atmosfer sehingga istilah tekanan statis saling membatalkan, tidak ada tekanan statis ya. Jika kita mengasumsikan bahwa tong cukup besar sehingga kecepatan fluida di permukaan mendekati nol, kita dapat menyusun ulang persamaan Bernoulli.
Dengan mendefinisikan ketinggian antar permukaan fluida dan kran sebagai H, kita mendapatkan persamaan untuk menghitung kecepatan fluida yang keluar dari kran. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih.